Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk Gian pimpin doanya ya. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan mulai pembelajaran dengan tema yang baru. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, coba kalian perhatikan wajah teman sebelah kalian, mau sebelah kiri, mau sebelah kanan, silakan perhatikan. Ya, sebelum ke situ ada sekarang hadir semua nggak? Lengkap? Alhamdulillah ya kalau lengkap. Oke, sekarang lanjut ya. Sebelum ke materi, perhatikan wajah teman-teman kalian. Jangan langsung di set. Takutnya nantinya nggak bisa, lehernya nggak bisa balik lagi loh. Kalau yang nggak ada rekannya boleh pindah dulu. Siapa itu? Renda sama itu pindah dulu ya Jal ya, biar bertatap-tatapan nantinya gitu. Silahkan perhatikan teman sebelah kalian, sebelah kiri, sebelah kanan, perhatikan ya wajahnya, perhatikan. Coba perhatikan, sok amati bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, bagaimana hidungnya, ada yang pesek, ada yang mancung gitu. Oke, udah? Oke, kalau udah silakan ada yang bisa menyampaikan informasi dari yang telah kalian amati. Satu orang aja. Oke, Rindi silakan. Jadi wajah teman saya bentuknya bulat, Iya. hidungnya mancung, matanya bulat kecil, Terus? warna kulitnya sawo matang. Warna kulitnya sawo matang. Oke. Barusan setelah diidentifikasi sama Rindi, gimana, ada persamaan nggak sama diri Rindi sendiri? Ada persamaan atau perbedaannya? Jelas berbeda lah Bu. Jelas berbeda. Mengapa berbeda? Karena berbeda genetiknya, dia dari orang tua dia, saya dari orang tua saya. Oke, beda keturunan katanya. Oke ya, setelah kalian tadi mengamati ya, meskipun kita sama-sama manusia, tapi tidak ada yang sama persis. Meskipun itu kembar, yang kembar identik pun tidak ada yang sama persis, pasti akan ada berbeda. Kekuasaan Allah ya, makanya kita harus bersyukur. Kalau misalnya sama semuanya, gimana? Wah, takut ya. Takut ya, susah ngebedainnya. Kamu sama Willy sama Rini sama, berarti namanya bakalan nanti dipanggilnya sama semua ya. Kalau misalkannya wajahnya sama. Oke, untuk pembelajaran sekarang, saya di sini ada tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran yang sekarang ini itu yang pertama, setelah melakukan diskusi kelompok dalam pembelajaran biologi menggunakan model pembelajaran discovery learning. Jadi kita akan menggunakan discovery learning, yaitu melakukan pengamatan langsung. Kemudian pada materi tingkat keanekaragaman hayati, peserta didik kalian mampu menganalisis berbagai tingkatan keanekaragaman hayati, tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Kemudian yang keduanya, setelah melakukan diskusi kelompok dan pelajaran biologi menggunakan model pembelajaran discovery learning juga, tingkat keanekaragaman pada pembelajaran tingkat keanekaragaman hayati, peserta didik mampu menyimpulkan peran dan upaya agar keanekaragaman hayati tetap terjaga. Nah,
Sekarang saya punya video, nanti kalian amati ya. Awas, hati-hati. Jangan sampai nggak diamati, takutnya nanti ada pertanyaan. Saya udah membuat video ya, bisa yang udah di-share. Coba kalian buka nanti videonya, amati di HP kalian ya, silakan buka videonya. Di situ saya udah share video tentang keanekaragaman hayati. Jadi kalian nanti amati dulu di handphone kalian masing-masing ya. Keanekaragaman hayati merupakan hal yang penting bagi kehidupan. Keanekaragaman hayati berperan sebagai indikator dari sistem ekologi dan sarana untuk mengetahui adanya perubahan spesies. Keanekaragaman hayati juga mencakup kekayaan spesies dan kompleksitas ekosistem sehingga dapat mempengaruhi komunitas organisme, perkembangan, dan stabilitas ekosistem. Indonesia dikenal oleh masyarakat dunia sebagai salah satu negara mega biodiversity. Sebutan ini didukung oleh keadaan alam di Indonesia dengan iklim tropis yang menjadi habitat yang cocok bagi berbagai flora dan fauna. Hal ini menjadikan keanekaragaman hayati atau biodiversitas di Indonesia menjadi terhitung sangat tinggi. Berdasarkan geografis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Artinya, Indonesia berada di daerah tropis. Daerah tropis memiliki ciri khas di mana suhu rata-rata antara 26 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Dengan curah hujan yang cukup tinggi yaitu 700 sampai 7000 mm per tahun dan memiliki tanah yang cukup subur karena pelapukan batuan induk cukup cepat terjadi. Indonesia juga terletak di antara dua rangkaian pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Berdasarkan hal ini, Indonesia sering sekali disebut sebagai negara Ring of Fire. Banyaknya gunung api yang ada di Indonesia menyebabkan tanah yang ada menjadi subur, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Keadaan abiotik yang sangat bervariasi ini membuat Indonesia kaya akan jenis flora dan fauna. Indonesia memiliki 10% jenis tanaman dari seluruh spesies tanaman yang ada di dunia, 16% spesies herpetofauna, 12% spesies mamalia, dan 17% spesies burung di dunia. Sejumlah spesies pun bersifat endemik, yang artinya spesies tersebut hanya ada di Indonesia dan tidak ditemukan di wilayah manapun di seluruh dunia. Contoh flora dan fauna endemik di Indonesia antara lain burung cendrawasih di Papua, burung maleo di Sulawesi, komodo di Taman Nasional Komodo, anoa Sulawesi, Rafflesia arnoldi yang tersebar di Pulau. Nah, tadi kalian udah mengamati ya dari HP kalian. Menurut kalian ya dari tadi video yang telah kalian tonton, mengapa Indonesia itu dikatakan memiliki biodiversitas tinggi? Ada yang bisa jawab? Ayo, siapa? Ada yang bisa jawab yang lainnya? Oke, silakan Sinta. Karena keadaan alam di Indonesia dengan iklim tropis menjadi hak bagi flora dan fauna. Hal ini menjadikan keragaman hayati dan biodiversitas sangat tinggi. Oke, betul. Ternyata aplaus. Oke, yang selanjutnya dari video barusan juga ya. Ada berapa tingkatan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia? Cungkan tangan lagi. Oke, Adel, silakan boleh Del. Ada tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Contoh dari tingkat gen yaitu seperti bunga, mangga, durian, dan lain-lain. Contoh dari tingkat spesies ada kerang, burung, ular, dan lain-lain. Dan dari contoh ekosistem ada ekosistem daratan dan perairan. Oke, terima kasih. Aplaus lagi dong. Selanjutnya dibagi kelompok dulu. Silakan kelompoknya yang udah Ibu bentuk waktu hari sebelumnya.
tadi sebelumnya udah Ibu bentuk kelompoknya, silakan duduk per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, silakan duduk per kelompok. Ibu akan bagian LKPD, nanti kalian baca instruksinya dengan cermat, dengan teliti ya. Jangan asal baca, ikuti instruksi yang ada di situ. Kelompok 2. Sekarang di situ ada prosedur kerjanya, cara kerjanya, kalian baca karena di situ kalian udah download aplikasi QR code sama Planet udah belum? Udah? Oh, ada belum? Silakan ya kalau misalkannya belum. Kalau misalkan ada kelompok yang belum ya, silakan kalian download dulu. Di situ ada instruksi untuk mendownload aplikasi QR code sama aplikasi Planet. Kalau misalkannya udah, nanti scan. Di situ tinggal scan aja. Kalian identifikasi gambar yang ada di LKPD tersebut ya, di LKS tersebut. Silakan. Ini ya. Silakan identifikasi sama kalian. Masukkan nanti kelompok ini. Silakan boleh diisi. Gimana? Semua. Iya diisi, ini diisi semuanya, dimasukin ke tabel sesuai dari yang gambar sama gambar dulu aja, nanti ekosistemnya kita di luar ya. Silakan isi dulu. Berarti ini keanekaragaman tingkat dulu, sama keanekaragaman tingkat jenis. Iya, gitu. Oke, nanti pengisian yang di LKPD-nya kalian boleh lanjut nanti ya, biar nggak terlalu panas. Karena sekarang di situ ada pengamatan ekosistem ya. Jadi sekarang kalian keluar ruangan, tapi jangan ribut. Terus nanti kalian identifikasi di situ di bagian luar, di luar ruangan ekosistem yang secara abiotik dan biotik. Ya. Tulisin di situ apa aja yang abiotiknya, apa aja yang biotiknya, sesuai yang kalian temukan. Jangan lupa catat dan dokumentasi ya. Terus nanti kalau misalkannya ada yang nggak paham, Ibu nanti akan keluar juga untuk melihat kalian di sana. Nanti silakan, jangan lupa dokumentasi aja dulu ya. Terus ada pertanyaan dulu sebelum keluar? Ya silakan. Aku izin bertanya kalau ininya dibawa keluar. Ya LKPD-nya dibawa, nanti buat dicatat di situ langsung ya. Ingat jangan keluyuran. Jangan keluar sekolah sesuai kemarin yang udah ditentukan sama Ibu. Lokasinya mau ya yang kelompok 1 di mana udah ditentukan ya. Jadi silakan sekarang keluar kelas ya. Kerjakan dengan setertib mungkin dan sebaik mungkin ya. Yuk, mari. Tumbuhannya ada rumput tuh, banyak. Ada pohon itu tuh. Ada pohon apa sih? Ada pohon sirsap, tulisin semuanya ya. Gedang. Pepaya, Coba hewannya ada lagi nggak? Ada hewannya nggak di sini? Belalang ada? Ketemu? Sok tulisin aja ya. Ada kendala nggak? Ya, Bu. Ada udah. Nama hewannya nggak? Tidak ada. Nggak ada. Itu ada tuh. Nah itu kan terbang. Hati-hati ya, ini tuh ada 2 tuh loh. Iya, Bu, ada ekosistem perairan dan juga ada ekosistem darat. Juga. Pohon mangga, biotik, biotik. Nemu hewannya nggak? Ayam. Kok ada ya? Silakan boleh masukin. Itu ayam. Burung. Itu dimasukin Kak. Udah Ibu, kupu-kupu. Iya. Dimasukin sama komponen biotik. Iya. Tadi ada ayam juga, Bu. Oh, ada. Ada. Oke, setelah kalian tadi pengamatan baik dari gambar ataupun dari dari ekosistem langsung, silakan kalian lengkapi LKPD-nya kalau yang belum lengkap ya. Lengkapi dengan selengkap mungkin
kalian boleh menggunakan bantuan aplikasi, baik itu dari Planet ataupun aplikasi Inatur, itu boleh kalian gunakan. Kemudian kalau misalkannya informasinya kurang, kalian boleh menggunakan internet, silakan searching sebaik mungkin informasinya untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di diskusi tersebut ya. Gimana? Kesimpulan keseluruhannya. Jadi apa itu keanekaragaman, yang termasuk gen apa aja, yang termasuk jenis apa aja, yang komponen ekosistem apa aja, ya. Terus nanti bisa kamu bisa memberikan upaya apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati, ya. Nanti kalau udah selesai semua, datanya udah diolah sama kalian, udah dikumpulin hasil pengamatannya, udah diisi juga LKPD-nya, udah dikelompokkan, udah dianalisis ya, maka mana keanekaragaman gen, jenis sama ekosistem, berarti tinggal pembuktian. Buktikan kalau misalkannya kalian bisa mengamati langsung, bisa teliti ya. Nah, pembuktiannya dengan cara presentasi. Untuk presentasi, kalau misalnya waktunya memungkinkan, itu bisa aja semuanya. Tapi kalau misalkannya tidak memungkinkan, satu kelompok yang presentasi, tapi kalian harus menambahkan atau bertanya. Kalau misalkannya ada persamaan atau perbedaan, kalau persamaan nggak apa-apa ya. Kalau ada perbedaan, misalkannya kamu tadi menemukan apa, itu boleh nanti didiskusikan sama-sama, oke? Oke, yang mau presentasi kelompok berapa? Kelompok satu mau? Oke, boleh, silakan. Pertanyaan pertama adalah, berdasarkan hasil pengamatan dari gambar bunga mawar dan buah mangga, bunga mawar dan buah mangga memiliki kesamaan dan perbedaan dalam hal apa saja? Ya baik, di sini saya akan menjawabnya. Persamaan antara macam-macam warna bunga mawar dan macam buah mangga adalah merupakan keanekaragaman hayati pada tingkat G. Kemudian perbedaannya adalah variasi macam bunga mawar merupakan perbedaan dalam satu varietas, sedangkan macam buah mangga adalah variasi gen antar varietas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana faktor lingkungan mempengaruhi keanekaragaman bunga, mawar, dan buah mangga? Keanekaragaman warna pada tanaman mawar atau keragaman bentuk, warna, sedangkan pada buah mangga memiliki berbagai macam variasi morfologi pada buahnya. Keragaman lainnya karena adanya perkawinan silang, seleksi alam, pengaruh manusia, evolusi, bahkan pengaruh lingkungan tiap lokasi. Lanjut kita ke pertanyaan ketiga. Berdasarkan hasil pengamatan dari gambar kacang-kacangan memiliki kesamaan dan perbedaan dalam hal apa saja? Di sini saya akan membacakan hasil diskusi. Persamaan kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, dan kacang kedelai, yaitu semua termasuk ke dalam tumbuhan dikotil yang memiliki ciri dua daun lembaga atau berkeping dua. Semua jenis kacang ini juga termasuk tanaman pangan atau dapat dikonsumsi. Sementara perbedaannya terletak pada taksoninya, di mana kacang tanah, kacang merah, dan kacang kedelai termasuk ordo Fabales dan Fabiaceae, sementara kacang hijau termasuk ordo Rosales dan famili Fabaceae. Lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana faktor lingkungan mempengaruhi keanekaragaman kacang-kacangan? Faktor lingkungan pada kacang dapat terjadi karena kemampuan spesies tersebut dalam beradaptasi dengan habitatnya. Meskipun genetiknya sama, apabila keadaan lingkungan tidak sesuai, maka sifat tersebut tidak akan muncul. Jadi,
spesies dan ekosistem di suatu daerah. Ada dua faktor penyebab keanekaragaman hayati, yaitu faktor genetik dan faktor luar. Faktor genetik bersifat relatif atau stabil pengaruhnya terhadap morfologi organisme. Komponen biotik dan abiotik memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Kehidupan komponen biotik dipengaruhi. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian, bagaimana hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem? Komponen biotik dan abiotik memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Kehidupan komponen biotik dipengaruhi oleh komponen abiotiknya, sedangkan keadaan komponen abiotik ditunjang oleh komponen biotik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi kalian, bagaimana peran keanekaragaman hayati dalam lingkungan sekolah? Peran keanekaragaman hayati dalam lingkungan sekolah sangat penting, seperti menyediakan oksigen, memberikan lingkungan berkualitas, sumber air, ketenangan spiritual, sumber energi, sumber bahan pangan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi kalian, upaya apa yang harus dilakukan untuk menjaga kelestarian keragaman hayati khususnya di lingkungan sekitar sekolah? Jawabannya adalah bercocok tanam, reboisasi, menjaga flora dan fauna, dan melaporkan orang yang merusak flora dan fauna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saja untuk kesimpulan, dipersilahkan. Baik, untuk kesimpulan, jadi keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi dan variabilitas kehidupan di bumi. Dan tipe keanekaragaman hayati yaitu tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Semua ini saling berhubungan satu sama lain, karena jika salah satu tidak ada, maka ekosistem pada lingkungan akan tidak seimbang. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah presentasi. Alhamdulillah sangat bagus, tapi harus ditingkatkan lagi dalam pembacaan nama-nama ilmiah. Nanti kan sekarang nih baru pertemuan pertama ya, tentang hewan, tentang tumbuhannya, dan nanti berkelanjutan kita akan selalu bertemu dengan yang namanya ilmiah. Dan harus tingkatkan lagi dalam pembacaan harus dengan intonasi yang tepat, terus pembacaan yang tadi bukan indicap ya, tapi indikator itu bacanya. Terus apa sih tadi ada ya yang kata-kata Fabaceae ya, terus harusnya Fabaceae itu kayak Inggris gitu loh. Kalau bahasa Inggris sampai ini, jadi kalian harus makan apa dulu? Terus nah sekarang berarti menarik kesimpulan. Ada yang mau menarik kesimpulan dari keseluruhan nih. Tadi habis presentasi semuanya. Terus ada perbedaan juga ya antara kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, coba ada yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran, bukan hasil pembelajaran ya. Jadi hasil diskusi kelompok kita tadi. Saya Bu. Oh iya, silakan Serafi. Ada yang silakan. Jadi, keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi dan variabilitas kehidupan di bumi. Dan tipe keanekaragaman hayati yaitu meliputi tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Semua ini saling berhubungan satu sama
tidak ada masalah. Nah, dia pakai ini. Kasih nama, jangan lupa. Waktunya udah habis ya? Iya. Kita udah selesai pembelajarannya. Saya ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini, dan untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati, persebarannya di bumi itu yaitu persebaran flora dan fauna Indonesia. Dan kita akan bahas lebih detail dan lebih lanjutnya itu nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga sekarang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan sebaik mungkin, dan tidak ada yang